Halo, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah acara kegiatan diskusi online yang diinisiasi oleh PP Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 dan krisis yang kita rasakan bersama. Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen, yaitu hashtag Pantang Berhenti Berkarya. Pojok Pintar Manajemen kali ini di sesi ke-19 mengangkat tema Becoming a Shine Bright Woman Leader in a Competitive Work Ecosystem. PPM Manajemen akan berbagi pendapat dan pengalaman terkait kepemimpinan para perempuan di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Aga Verina Saragi yang saat ini sebagai manajer penjualan di riset dan konsultansi. Saya akan memandu berjalannya acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan 8 produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Di antaranya, program pengembangan eksekutif, publikasi dan seminar, pembelajaran Inggria, program pelatihan sertifikasi, asesmen SDM, riset dan konsultansi, solusi teknologi pembelajaran, dan PPM School of Management. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, diharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti aturan main di Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan bersama. Sesi pemaparan materi, izin kami akan mute semua peserta dan dalam mengikuti sesi ini diharapkan seluruh partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Pada saat selesai pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita awali dengan partisipan yang ingin bertanya silakan klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian. Dan urutan pertanyaannya akan disesuaikan dengan urutan raise hand. Di sesi terakhir, Bapak Ibu silakan untuk mengisi feedback. Setelah feedback, maka akan di pop up ke G Drive untuk mendapatkan materi pada sore hari ini. Sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen. Sore hari ini kita sudah kedatangan 2 pembicara yang sangat dikenal di tempatnya masing-masing. Di antaranya yang pertama adalah Ibu Tina Kemalasari. Mohon maaf, Ibu Tina Kemala Intan. Ibu adalah saat ini menjabat sebagai Direktur SDM dan Hukum di PT Semen Indonesia Persero Tbk dan merupakan Ketua Srikandi BUMN. Ibu Tina sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Umum dan TI di PT Angkasa Pura II, juga sebagai konsultan dan trainer di beberapa BUMN. Bu Tina juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Best Chief HR Officer dari Business News tahun 2020. Halo Bu Tina, selamat sore. Halo Mbak Aga Verina ya panggilannya Mbak. Bisa dengan Rina, Bu Tina. Nah, Mbak Rina, selamat sore. Sore Ibu, apa kabar Ibu? Baik, juga teman-teman semua yang hadir, terima kasih pada acara sore ini. Baik, terima kasih Bu Tina.
Kita akan melanjutkan memperkenalkan untuk narasumber kita yang kedua adalah Mbak Titis Setiawardani, merupakan Leadership and Talent Development Consultant di PPM Management. Beliau berpengalaman sebagai Training and Development Staff di Nestle Indonesia, kemudian juga merupakan staf profesional bidang keahlian kepemimpinan dan pengembangan talenta PPM Management. Halo Mbak Titis, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Rina. Selamat sore Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Semoga sehat selalu ya. Apa kabar Mbak Titis? Sehat Mbak Rina, Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Titis. Baik, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali jika ingin bertanya setelah pemaparan dari pemateri akan dibuka sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dengan klik pada menu partisipan di kolom bawah layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik raise hand dan Bapak Ibu dapat di-unmute oleh host kami. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama kita. Kepada Ibu Tina, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rina. Ya, mohon ya, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada PPM yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada acara sore ini dalam rangka ulang tahun PPM ya, yang ke-54 kalau tidak salah. Nah, juga kepada para peserta yang ikut acara hari ini. Saya lihat ada Bu Rini dari AP2, apa kabar Bu Rini? Ada juga Bu Retno ya dari IKSG, di salah satu anak perusahaan resmi Indonesia, dan juga teman-teman lainnya dari berbagai penjuru yang hadir. Terima kasih, semoga bisa mendapat manfaat dari pertemuan kita sore ini. Ya, ini tentang tema yang dimintakan oleh PPM adalah tentang bagaimana kita menjadi pemimpin perempuan ya, yang shining, yang bright ya, untuk menghadapi dalam situasi atau dalam ekosistem yang sangat kompetitif saat ini. Ya, bisa kita mulai. Ya, kalau tentang VUCA, saya kira kita sudah semua udah ngelotok sebetulnya ya. Ke sini sekarang kita kenali tuna gitu. Tapi bukan ikan ya, bukan ikan tuna, tapi T-nya turbulence. Uncertain-nya tetap, dan novel. Novel itu banyak hal-hal baru yang belum pernah sebelumnya kita temukan. Mungkin hal yang sangat unik karena memang baru pertama kali terjadi bukan hanya di kita, di negara kita, tapi juga bagi seluruh dunia, misalnya seperti pandemi kemarin. Kemudian juga ambiguous masih tetap. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, kita harus menyikapinya dengan apa di sini? COVID itu yang mendorong ya. Turbulensnya iya, tapi COVID semakin mendorong itu. Nah, jadi kita dikenalkanlah dan sudah mulai terbiasa bekerja work from home gitu ya. Kemudian juga accelerate digitalization. Contohnya di BUMN sekarang sudah diwajibkan ya, bagi banyak BUMN sudah mencatatkan kehadiran tidak lagi pakai finger scan ya, tapi melalui handphone, melalui secara digital dia mengklik dia hadir jam berapa, kemudian dia mengklik kondisinya sehat atau tidak, seperti di Indonesia SIG, kalau dia mengklik dia atau yang keluarganya ada yang tidak sehat, maka dokter langsung menghubungi yang bersangkutan, menganamnesa dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan. Ya, terutama kita mengindikasikan jangan sampai terpapar COVID, kalau ada harus seperti apa. Kemudian juga otomasi semuanya semakin dipercepat. Jadi tuna ini semakin mendorong dalam konteks perubahan kita harus bisa menghadapinya. Nah, kita ketahui ya kondisi seperti ini banyak orang yang semakin depresi, semakin stres begitu ya, karena sebelumnya belum pernah ada. Bayangkan yang kita tahu burung ya dikurung di kandang gitu. Kita sekarang dikurung di rumah dengan waktu yang sangat lama begitu.
Nah, mungkin kalau burung bisa bilang, "Nah, emang enak," gitu ya. Itu bercanda saya. Nah, bayangkan kita harus mengejar seperti itu, sementara target-target perusahaan tetap tidak bisa dikompromikan. Paling turun iya, tapi kan kita tetap harus punya, target-target yang kita achieve. Saya yakin semua targetnya pasti di-stretch seperti itu ya. Nah, sehingga kita semuanya berada dalam situasi yang, kita bisa bilang penuh tekanan. Bekerja dari rumah, yang dulunya sangat ingin ada di rumah, begitu bekerja di rumah 24 jam di rumah, juga sebagian malah menambah tingkat stresnya seperti itu. Ya, next. Ya, situasi yang kompetitif seperti apa? Pertama, consumer behavior transformation. Makanya sekarang kita hampir semua bisnis terutama di bidang jasa misalnya dan juga manufacturer juga sama, manufacturer. Jadi customer experience itu sudah didalami, sudah mempraktekkan itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mempraktekkan customer experience approach pasti akan tertinggal ya dalam kondisi bersaing ya, dalam kondisi kompetitif. Demikian juga untuk karyawan workforce. Sekarang ada yang namanya employee experience. Bagaimana dari sebelum bergabung sampai ke pensiun, painful-nya dikurangi begitu ya. Jadi engagement-nya meningkat. Jadi bagaimana kita mendetek kalau untuk customer kita bisa mendetek tuh ya, mendetek di titik mana gitu. Kebetulan saya pernah di airline sekian puluh tahun. Jadi dari pre-flight, in-flight sampai dengan post-flight didetek di titik-titik mana painful-nya harus bisa berkurang seperti itu. Nah, di karyawan pun demikian, di titik-titik mana sejak sebelum dari mulai dia melamar mencari info tentang perusahaan kita sampai dia pensiun painful-nya dikurangi sehingga experience positif lah yang dialami. Itu yang diperlukan banyak dilakukan sekarang. Demikian juga dalam supply chain, bagaimana network-nya menjadi lebih fleksibel, harus bisa tidak hanya berpikir efisien, tapi juga apa yang diberikan ke customer kita jadi lebih tidak cuma efisien, tidak cuma lebih cepat, tapi juga kualitasnya lebih baik. Ya, next. Ya, the future of work ya sudah terjadi sekarang, bukan baru akan, sudah terjadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, customer experience, employee experience sekarang semua orang berusaha untuk mengejar indeks-indeks, skor-skor atas achievement di kedua bidang tersebut melalui apa? Digital platform dan digital transformation. Hampir semua perusahaan bergerak ya memiliki yang namanya program digital transformation. Tidak hanya people-nya, tidak hanya bisnis prosesnya, ya. Dengan digital transformation, bisnis proses juga bisa berubah secara total. Kebutuhan orang tidak sebanyak dulu. Banyak perusahaan yang melakukan reskilling, mengganti kompetensinya, DNA-nya beda. Dulu dicari orang yang seperti apa, sekarang seperti apa. Misalnya di SEM Indonesia Group, kalau di area produksi, di area engineering, kita udah termasuk yang di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dunia digital bisnis. Ada Sobat Bangun, sekalian promosi ya, Ibu, teman-teman. Ada Sobat Bangun, jadi kalau mau renovasi rumah, mau membangun rumah, dari mulai mencari arsiteknya, mencari kontraktornya, pendanaannya, masuk ke Sobat Bangun, nah di situ transaksi semua dilayani. Ada akses toko, ada 60.000 toko bahan bangunan, karena Semen Indonesia tidak lagi sebagai pabrik semen saja, tapi disebut building material solution. Ya, jadi sudah lebih luas lagi. Jadi kita menciptakan revenue stream baru. Nggak bisa bisnis as usual, bisnis prosesnya berubah. Semua melakukan digital transformation, termasuk untuk pengelolaan ke-SDM-nya. Ya, bagaimana aplikasi itu bisa saling bicara dari mulai rekrutmen, development, performance appraisal, sampai ke rewarding-nya. Bagaimana itu semuanya menjadi satu. Nggak cuma punya aplikasi-aplikasi tapi nggak bisa saling bicara. Ini semua challenge yang dihadapi tidak hanya yang berhadapan dengan customer, tetapi di back end-nya juga ya, seperti human capital, general affairs. Sekarang sudah tidak lagi banyak perusahaan-perusahaan melakukan service. Jadi tidak lagi dikelola semuanya sendiri. Pengajian dikelola oleh pihak ketiga, kesehatan oleh pihak ketiga. Jadi organisasinya semakin slim. Nah, bisnis prosesnya pasti itu berubah. Sehingga kebutuhan orangnya pun berubah. Perlu keahlian baru. Inilah yang terjadi saat ini. Ya, next. Ya, sehingga situasi ini hanya bisa dihadapi oleh siapa? Oleh orang-orang yang memiliki mindset growth. Mindsetnya positif. Tapi kalau yang
susah berubah, yang fix mindset begitu ya. Kaget dengan semua yang terjadi, nggak bisa nerima. Kalau dulu begini, kalau dulu begini. Nah, biasanya kalau kita nih yang teman-teman yang berhadapan dengan transformasi atau teman-teman konsultan, kebetulan saya pernah 5 tahun menjadi konsultan ya. Begitu kita declare akan melakukan transformasi di sebuah perusahaan, yang harus diantisipasi challenge-nya apa? Karyawan atau para leader yang mindset-nya nggak mau berubah. Ya, yang senang dengan zona nyaman, dengan bisnis proses yang lama, diperkenalkan bisnis proses yang baru, apa ini apa lagi nih, mau bikin perubahan apa lagi gitu ya. Jadi mindset itu sangat penting. Nah, kalau kedua adalah belief kita gitu. Kalau belief kita tidak, kayaknya nggak mungkin deh itu. Kalau mindsetnya udah negatif, udah nggak growth mindset, ditambah nggak yakin, kita punya belief yang limiting belief gitu ya, kayaknya itu nggak mungkin deh, wah terlalu berat, wah terlalu tinggi gitu. Nah membuat udah, jadi yang nggak akan bisa kita menghadapi tadi tuna itu berat gitu ya. Nah kalau mindset dengan values yang mendukung, maka akan tercermin dalam behavior. Behavior hanya akan terjadi kalau values dan mindsetnya itu berdampak. Kalau mindsetnya tetap nggak berubah, values-nya nggak berubah, ya perilakunya juga ya perilaku zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan women, dengan perempuan, bukan hanya ini, tetapi juga nanti ada kekhasan, kespesifikan bagi para perempuan kalau mau jadi leader. Ya challenge-nya tambah lagi begitu ya. Berbeda dengan laki-laki seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini 3 hal ini generik ya, mau perempuan mau laki-laki sama. Nah, kita bisa lihat nanti di slide berikutnya apa khasnya kalau untuk perempuan ya. Ya, ini kalau untuk perempuan ya, kalau dari personal reason, prioritas dalam mengurus rumah tangga dan anak, serta sulit mendapatkan pengasuh yang dapat dipercaya. Ini membuat, jadi gini, dari riset dinyatakan bahwa pada saat pertama kali melamar, bekerja, first line gitu ya, baru-baru berkarir, itu 50% perempuan mampu diterima di perusahaan, bahkan bisa lebih persentasenya. Namun begitu jadi supervisor, first line manager, middle management, di high levelnya menjadi direksi itu semakin sedikit ya. Drop 50% jadi 25% dari sekian belas persen sampai ke direksi tinggal 5-6% saja dari populasi yang sebanyak itu. Nah, inilah kebanyakan yang menjadi challenge-nya. Saya nggak bilang hambatan ya, tapi challenge-nya, tantangannya buat perempuan. Kemudian hambatan dalam mengatur waktu dengan keluarga karena jam kerjanya panjang ya, sehingga banyak yang memilih part time. Saya jadi ingat pada saat saya dulu puluhan tahun kerja sebagai karyawan, kemudian beralih ke konsultan dengan perkiraan, kalau jadi konsultan kayaknya waktunya lebih fleksibel begitu ya. Saya menjanjikan ke anak saya, nanti kalau mama jadi konsultan Sabtu Minggu kita lebih banyak punya waktu. Ternyata enggak juga gitu. Karena hari Senin itu wah, klien-klien kan minta hari Senin ya. Jadi Sabtu Minggu tuh kemana-mana ya bawa laptop juga gitu ya. Nah, jadi apapun profesinya kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sebetulnya ya quality time kalau menurut saya perempuan itu harus lebih bisa mencari yang namanya quality time. Karena work life balance buat saya itu sebuah kemewahan. Begitu ya. Bisa balance itu sebuah kemewahan. Karena ya apalagi kalau kita bekerja di BUMN, bekerja di institusi pemerintah, lembaga negara, kita punya tambahan di situ ya, namanya country call begitu. Ada yang namanya duty call, memberi untuk negara. Jadi idealismenya di situ sehingga kapan saja harus ready. Seperti saya kerja di airlines, kemudian kerja di bandara itu 24/7, 24 jam garis miring 7 hari. Ya, hari liburnya nggak sama seperti pada umumnya begitu. Walaupun perempuan kalau dia teknisi di bandara ya dia harus bisa shift malam. Pramugari kita enak tidur, pramugari mandi, dandan, make up di saat kita tidur nyenyak begitu ya. Apalagi sekarang banyak pilot perempuan seperti itu. Di pabrik di plant kita juga sama. Teknisi-teknisi engineer-nya mau shift malam harus bersedia seperti itu. Ya. Nah, atau di oil and gas juga sama ya, ada di tempat yang jauh, di remote ya. Nah, seperti itu. Dan dari dulu sebetulnya ada, tinggal jumlahnya berapa banyak dan yang sampai tembus ke atas berapa banyak, seperti itu.
Nah, jadi masalah motherhood dan masalah time management ini hal yang juga banyak membuat bahasa saya merotol gitu ya, para perempuan tuh merotol. Bukan nggak, kalau dari sisi tes kecerdasan perempuan sama-sama cerdas ya dengan laki-laki, nggak ada dibilang laki-laki lebih cerdas dari perempuan seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang membuat perempuan kenapa semakin sedikit semakin ke atas. Kemudian financial stability. Begitu suaminya pendapatannya oke, diminta istrinya berhenti. Istrinya tidak usah punya karir misalnya seperti itu ya. Dan perempuannya juga bersedia untuk melakukan hal itu. Mimpinya ya tidak dilanjutkan begitu ya. Kalau mimpinya ingin memberi sesuatu untuk bangsa ini, memberi manfaat yang besar, mungkin dia mencari profesi lain, bukan berkarir sebagai karyawan yang jamnya sudah ditentukan misalnya seperti itu ya. Kemudian harus berpisah dengan pasangan dan keluarga. Saya akui memang perempuan misalnya dipindahkan ke kota lain itu tidak semudah kalau memindahkan laki-laki. Itu yang membuat mungkin kenapa orang menjadi berpikir, wah kalau perempuan nanti nggak mau nih dipindahin keluar kota gitu ya. Seperti itu misalnya. Nah, jadi hal semacam itulah yang membuat juga perempuan mengalami kesulitan atau memiliki challenge yang lebih besar untuk bisa meniti karir ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari sisi profesional apa? Fleksibilitasnya ya. Misalnya kalau udah menjelang jam 5 itu udah beres-beres gitu ya. Saya bilang kita tuh di kontraknya 8 jam sehari. Bukan 8 jam ada di kantor, tapi 8 jam berproduksinya, produktivitasnya minimum. Kalau berbasis job grade kan banyak grade tertentu waktunya sudah tidak menentu. Jadi minimumnya 8 jam, bukan 8 jam ada di kantor. Tapi saya dulu ya sering melihat tuh sebelum jam 5 gitu udah siap-siap, berarti sebetulnya korupsi waktu itu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang menganut flexi time, ya sudah kalau di kantornya tidak bisa 8 jam, silahkan hitung sendiri, jujur sendiri aja, seminggu itu 40 jam minimum. Seperti itu, minimum ya, semakin ke atas jabatan semakin nggak bisa dihitung seperti itu. Job grade-nya juga semakin tinggi, itu sudah include di dalamnya untuk bekerja dengan waktu tidak menentu gitu. Nah, kemudian gender bias ya, tendensi yang lebih condong kepada salah satu gender seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang challenge-nya adalah saya ingat banget Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir menyatakan nggak boleh ada diskriminasi. Jadi peluang harus diberikan sama ke perempuan. Ya, jadi perempuan sekarang sudah diberi peluang, sudah terbuka. Mungkin beda dengan generasi dari dulu ya, saya harus berjuang lebih keras. Kalau sekarang jalannya udah dibuka. Sekarang bola panasnya tuh di mana? Di para perempuan itu sendiri. Karena sekarang sudah dibuka. Tidak ada lagi, tidak boleh lagi ada diskriminasi begitu. Bisa tidak perempuan memanfaatkan peluang tersebut begitu ya. Kemudian juga fasilitas support. Sekarang pasti di semua tempat bekerja ada namanya untuk ASI ya. Tapi penitipan anak itu belum semua punya. Nah, itu termasuk ekosistem yang harus diciptakan. Nursery room, child care dan segala macamnya. Saya ingat di AP2 waktu itu bulan puasa kita bikin ya aula kita sulap jadi tempat penitipan. Wah, itu hampir banyak yang memanfaatkan ya. Diundi begitu karena peminatnya jauh lebih besar dan kita inginnya itu sustain jangka panjang ada dan arahnya ke depan pasti akan seperti itu ya. Kenapa? Supaya perempuan lebih nyaman dalam bekerja karena bisa dekat dengan anaknya gitu. Kemudian di sini bukan hanya dalam perbuatan workplace violence ya. Jadi juga saya ingat dari Pak Menteri Pak Erick Thohir menyatakan tidak boleh ada harassment. Bukan sekedar seksual harassment tapi juga secara lisan gitu ya. Kita sering sekali mendengar misalnya status perempuan dijadikan bahan bercandaan di kantor oleh laki-laki ataupun sesama perempuan. Nah itu nanti trennya bukan nanti, sekarang itu hal-hal semacam itu sudah semakin ditingkatkan kesadaran. Kita tidak bisa lagi bercanda dengan hal-hal semacam itu ya. Kemudian kompetensi dari hasil assessment nih, dari hasil assessment kebetulan dari salah satu lembaga assessment keunggulan perempuan di apa? Di sini nih, di driving execution. Mungkin karena terbiasa multitasking, harus cepat ngambil keputusan, jadi driving execution perempuan itu bagus. Entusias ya. Ya karena kembali perempuan banyak yang diurus, antusiasmenya tuh energi mentalnya itu lebih besar begitu ya. Dan customer focus, service orientation-nya bagus. Namun ada 3 keunggulan
laki-laki dibanding perempuan. Jadi perempuan kurang unggul. Nah, ini yang harus diasah. Apa itu? Berpikir strategik, orientasi terhadap hal yang strategik. Kalau driving execution kemungkinan taktikal ya. Kemudian business human itu orientasi terhadap bisnis. Bahasanya tuh profit and loss muscle, PNL muscle-nya, ototnya, otot berpikir profit and loss gitu ya. Nah itu yang harus di-develop gitu. Kita hindari pakai bahasa yang direct, kelemahan enggak. Sekarang bahasanya area yang perlu di-improve begitu ya. Kemudian visionary leadership, jadi berpikir visioner. Nah itulah yang 3 hal yang kalau perempuan mau karirnya ke lebih tinggi ke arah-arah strategik, 3 hal inilah yang harus dikembangkan gitu ya, dicari, belajar dan dipraktekkan. Jadi kita memiliki kompetensi tersebut. Nah, satu lagi yang menyangkut traits, karakter. Ternyata perempuan itu confidence levelnya lebih rendah. Jadi walaupun sama cerdas karena enggak pede, kemampuannya mungkin sama laki-laki, tapi enggak pede. Sementara laki-laki mungkin ada yang tidak kompeten perempuan, tapi dia pede begitu. Nah, jadi ini harus menyadarkan para perempuan juga, kita harus lebih pede gitu ya. Kita udah punya kemampuan, ayo tampilkan itu ya, tunjukkan itu, bukan tujuannya dapat pujian, tapi untuk orang jadi aware, orang jadi tahu memang kita mampu seperti itu. Ya, next. Bu Tina, maaf, waktunya 5 menit lagi, Ibu. Oke, ini Terima tadi kasih. sudah dijelaskan, ini hanya gambar memperjelas saja. Ya, next slide. Ya, tadi fixed mindset sama growth mindset juga saya sudah jelaskan. Ini hanya untuk memperjelas, referensi saja, bisa dibaca lebih detail. Ya, next. Ya, ini bagaimana kita menampilkan ya dari potensi menjadi fakta, menjadi kenyataan. Tadi saya sebetulnya sudah sampaikan bagaimana perempuan dinyatakan perempuan memang dari segi IT digital CV-nya kurang. Disitulah kita harus learning agility, harus makin banyak belajar di bidang digital. Ya, kemudian juga yang saya mau sorot di sini tadi PNL muscle saya sudah sampaikan. Nah, bagaimana kita melibatkan saya mohon maaf ini kata-katanya harusnya bukan pendidikan, tadi saya sudah minta diubah, tapi meningkatkan awareness ya, di bawahnya ada kata-kata pendidikan sebenarnya meningkatkan awareness-nya untuk laki-laki. Jadi dari kecil laki-laki di keluarga itu harus sudah diedukasi tentang kesetaraan perempuan. Ya. Jadi sometimes perempuan itu susah berkarir karena pasangannya menghambat gitu ya. Pasangannya tidak bersedia, istrinya punya karir lebih. Ya, udahlah belajar hidup dengan penghasilan dari saya misalnya kayak gitu, tidak memberi peluang karir yang lebih besar. Nah, jadi istilahnya gini, kalau nggak bisa membantu ya dorong aja lah, tapi jangan menghambat gitu ya. Itu himbauan kepada laki-laki yang mindsetnya mungkin masih old school gitu ya, masih nggak mengikuti zaman. Sekarang nggak bisa begitu ya. Dalam konteks kesetaraan gender laki-laki jangan bersikap seperti itu ke pasangannya atau kakaknya ke adik perempuannya atau adiknya ke kakak perempuannya atau suami ke istri, orang tua ke anak yang perempuan. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kita perjuangkan terus. Setelah sekian puluh tahun hal inilah yang masih sampai sekarang masih belum banyak dirasakan perubahannya terutama di beberapa komunitas begitu ya. Nah, kembali break the right glass ceiling. Jadi bagaimana kita tadi menghadapi hambatan-hambatan tadi, masalah kepercayaan diri, kompetensi ya, mitos mengenai peran perempuan dan laki-laki begitu. Kemudian bagaimana menciptakan di rumah maupun di kantor ekosistem yang mendukung perempuan punya psychological safety yang lebih baik, merasa nyaman bekerja, gitu ya, merasa tenang, culture-nya mendukung, tidak ada negatif, tidak ada diskriminasi, tidak ada harassment seperti itu. Ya, next. Ya, kalau lesson learn kemarin saya dipesan apa nih lesson learn-nya dari saya untuk bisa berkarir sampai di sini dan pindah-pindah begitu ya dari BUMN ke lembaga negara, kemudian jadi konsultan di berbagai tempat, kemudian sekarang menjadi BOD. Saya kira ini yang saya rasakan begitu ya, masalah integrity. Integrity tidak mengenal waktu, tidak mengenal masa pandemi. Mau semodern apapun, secanggih apapun, sekondisi apapun, integrity is a must. Ya, kemudian agile ya bisa mengikuti setiap
kondisi tantangan yang ada. Fast learner penting, begitu kita dicemplungin kemana aja ya cepat belajar untuk ngerti ini industrinya apa, bisnis prosesnya seperti apa yang bisa kita berikan ke organisasi tersebut. Nah, yang penting di sini juga mendapatkan trust. Betapa berat kita bekerja kalau nggak dapat trust dari lingkungan, dari atas, samping, dari mitra. Jadi jadilah orang yang dipercaya. Dipercaya tuh nggak bisa diminta, percaya dong saya enggak. Dari apa yang kita lakukan, trust itu akan timbul. Nah, yang terakhir persisten. Jangan mudah menyerah. Bahasa saya jangan kayak tape, jangan kayak peyem gitu ya. Ada tekanan, dilempar semakin keras, semakin banyak gitu. Jadilah kayak bola pingpong. Semakin kencang dibanting, pantulannya semakin tinggi. Nah, jadi persisten gitu ya. Tahan banting begitu. Kira-kira itu dari saya. Mudah-mudahan khususnya bagi para perempuan yang hadir di sini semakin yakin untuk bisa menempuh karir yang lebih tinggi lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Bu Tina. Sungguh menarik ya Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan Ibu Tina sebagai pemateri pertama. Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan silakan dicatat dulu. Nanti kita akan buka sesi Q&A setelah pemateri kedua. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang kedua oleh Mbak Titis. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rina, izin Bu Tina, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Oke. Apakah sudah tampil di tempat Bapak dan Ibu sekalian? Sudah ya? Oke, baik. Ini sama seperti Bu Tina, jadi Bapak dan Ibu memang topik sore ini adalah tentang kepemimpinan perempuan itu gimana, apa, dan ujung-ujungnya adalah gimana caranya kita itu bisa punya sesuatu gitu di dalam organisasi supaya kita bisa bersaing dalam workforce ya atau work ecosystem. Oke. Nah, izin Bu Tina, di sini ada fotonya Bu Tina juga. Jadi kenapa ini saya munculkan? Jadi memang secara disadari di Indonesia sendiri sebenarnya keberadaan perempuan di dalam organisasi, di kementerian, di BUMN pun sebenarnya sudah sangat diterima ya, karena dari Pak Erik sendiri sampai membuat sebuah organisasi sendiri terkait dengan wadah untuk empowerment wanita, dan itu sangat, maksudnya sebuah jalan yang sudah sangat baik sekali. Kemudian di dalam sebuah penelitian yang dikeluarkan oleh HBR atau Harvard Business Review sendiri, ternyata kepemimpinan perempuan ya Bapak dan Ibu sebelum adanya pandemi dan juga selama pandemi itu menunjukkan bahwa wanita itu punya sebuah kekuatan sendiri yang ternyata terbukti gitu, bahwa mereka jauh lebih efektif dalam memimpin seperti itu. Nah, di sini dalam fakta yang dikeluarkan oleh HBR ini berdasarkan penelitian oleh Zenger and Folkman itu dikatakan bahwa sebelum pandemi efektivitas kepemimpinan wanita itu memang di atas para laki-laki, dan selama pandemi pun tetap di atas dan angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi ada banyak hal gitu ya yang bisa mendukung situasi ini yang mungkin nanti perlu kita lihat lebih lanjut. Nah, kita kembali terlebih dahulu, kalau tadi Bu Tina banyak bercerita tentang practice things-nya. Nah, di sini saya mencoba untuk kembali dulu ke kitohnya bahwa apa sih sebenarnya woman leadership ya. Dari berbagai literatur yang sempat saya coba cari, ternyata tidak ada definisi khusus terkait apa itu woman leader gitu ya. Karena sebenarnya woman-nya itu sendiri adalah sebuah objek sebenarnya, maksudnya sesuatu subjeknya. Sedangkan leadership sendiri itu adalah perilakunya. Nah, yang mana kalau kita balik ke definisi leadership ya bagaimana cara kita menginfluence orang lain atau mengajak orang lain supaya dia mau bersama-sama dengan kita mencapai sasaran dari organisasi. Nah, dari berbagai pendapat dari para leader di berbagai organisasi di dunia ini, mereka mengatakan bahwa sebenarnya secara umum yang saya ambil yang paling bawah ini Bapak dan Ibu, bahwa woman leadership sendiri itu sebenarnya
perlu kita luaskan gitu ya. Sudah tidak bicara lagi tentang gender ya, tapi kita lebih fokus ke arah bagaimana cara kita mengimprove ya, mengimprove kompetensi kita, kemampuan kita, potensi kita yang mana itu akan membawa kita memimpin apapun ya, baik itu tim yang kecil sampai dengan organisasi yang besar supaya jauh lebih baik, yang ujung-ujungnya bisa memberikan profit dan juga yang penting kesejahteraannya itu kesejahteraan tercapai dan bisa memberikan impact yang positif bagi organisasi itu sendiri sampai dengan kepada masyarakatnya atau society-nya. Jadi kalau kita mau kembali lagi ke definisi woman leadership, itu sebenarnya secara leadership-nya sama seperti para lelaki, bahwa ya leadership adalah bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, woman-nya itu sebenarnya kita memiliki sebuah berkah khusus gitu, karena secara kodrati kita punya yang namanya motherhood, sisi keibuan, yang mana sebenarnya sisi keibuan itu bukan sebuah kelemahan, justru itu sebuah strength gitu ya dari kita yang bisa kita bawa ke dalam organisasi. Nah, itu kembali ke definisi. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang sudah hadir, kita sebagai organisasi itu kenapa sih kok butuh wanita gitu ya di dalam tempat bekerja? Nah, ini di dalam berbagai literasi penelitian yang sudah saya rangkum di sini. Jadi, kenapa kita butuh wanita di dalam organisasi itu karena wanita itu tangguh, ya. Coba bayangkan wanita itu bisa nahan rasa sakit. Kalau Bapak Ibu yang sudah berpasangan, yang sudah berkeluarga, pasti kadang-kadang punya 2 anak ya, yang masih kecil-kecil. Tapi begitu nanti suaminya sakit, seolah-olah kita punya 3 anak gitu. Dan pernah ada bercandaan ya di berbagai media sosial tuh kadang suka bilang perempuan itu nggak boleh sakit. Nah, karena memang secara faktanya perempuan itu kuat atau tangguh ya. Saya lebih suka menggunakan kata tangguh. Tangguh dalam hal apa? Nah, di sini berdasarkan penelitian di Florida International University, dengan dia melihat berbagai macam jurnal-jurnal yang sudah pernah keluar terkait dengan women leadership, itu bicara tentang efektivitas. Jadi effectiveness atau efektivitas yang dimiliki oleh perempuan itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan efektivitas yang dimiliki oleh laki-laki dalam sisi memimpin, dalam hal memimpin ya. Tidak ada perbedaan terkait efektivitas dari sisi kompetensi dan kemampuan dalam memimpin antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah yang menjadi satu alasan pertama yang bisa membuat organisasi itu memang perlu ada perempuan gitu ya. Kemudian yang kedua itu bicara tentang perilaku kepemimpinan. Nah, perilaku kepemimpinan di sini yang bisa terbukti ya, di sini berdasarkan penelitian dari McKinsey dan juga berkolaborasi dengan leanin.org, itu mengatakan bahwa wanita itu ternyata berkinerja jauh lebih baik dalam banyak hal. Ya, saking banyaknya itu, jadi saya hanya merangkum dalam beberapa poin nih, Bapak dan Ibu. Dan yang pentingnya itu adalah pertama karena perempuan itu katanya kebanyakannya feeling gitu kan ya. Nah, ketika wanita memberikan dukungan itu lebih touchable gitu ya, memberikan dukungan emosional kepada karyawan itu lebih bisa meresap gitu ya, resep kalau kata orang sini ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan well-being atau kesejahteraan, itu wanita jauh lebih memastikan gitu bahwa oke, semua tim saya, semua karyawan saya harus sejahtera gitu, baik mulai dari level yang terbawah sampai dengan yang pada levelnya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan work-life balance-nya. Nah, wanita akan mungkin lebih mudah diajak berdiskusi yang kaitannya dengan bagaimana cara kita menyeimbangkan gitu ya antara kehidupan. Kalau tadi yang Bu Tina paparan sudah ada kehidupan personal dan juga profesional. Jadi jalan tengahnya itu apa? Wanita akan lebih mudah untuk diajak berdiskusi. Kemudian yang keempat adalah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi atau mengelola adanya burnout ya, atau stres yang ujung-ujungnya menjadi kelelahan gitu ya, burnout. Nah, ini menjadi sesuatu yang keunggulannya wanita. Kemudian selanjutnya adalah meluangkan waktu lebih dalam
dalam mengelola DEI ya, atau diversity, equity, dan inklusi. Nah, itu terkait dengan perilaku kepemimpinannya. Dan yang ketiga adalah preference for women. Jadi ketika karyawan atau tim kerjanya mendapatkan leader wanita, itu ternyata jauh lebih diterima. Diterima dalam artian, oke, it's okay, saya punya pemimpin wanita dan saya yakin beliau bisa mengajak saya untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi. Nah, itu adalah alasan yang pertama. Kemudian ini ada berdasarkan penelitian dari CCL juga bahwa kalau di dalam organisasi itu terdapat pekerja wanita, maka biasanya akan lebih banyak adanya kepuasan dalam bekerja. Kemudian lebih berdedikasi ya, dan ketika bekerja itu jauh lebih mementingkan meaningful of work-nya dan mengurangi adanya tingkat burnout. Nah, di situ juga ditambahkan bahwa dengan memiliki wanita di dalam organisasi, ternyata tempat bekerja itu jadi a better place to work gitu. Itu kan menjadi lebih menyenangkan ya, dan lebih banyak ada sisi positif impact-nya. Kemudian karyawan juga jauh lebih engage dan lebih mudah untuk mengelola mereka. Nah, setelah kita melihat sebenarnya kenapa kok organisasi perlu ada wanitanya, nah kita perlu lihat juga nih Bapak dan Ibu sekalian tentang apa sebenarnya kebutuhan mereka yang perlu di-provide oleh organisasi. Nah, based on penelitian juga dikeluarkan oleh CCL, di sini ketika kita berpikir gitu ya, atau merencanakan sebuah strategi gimana caranya kita meretain wanita gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah wanita itu cenderung akan lebih engage kalau pekerjaannya itu memang sesuai dengan passion-nya dia gitu ya. My job fits well with the other area of my life. Kemudian dia enjoy dengan pekerjaannya, kemudian organisasi memberikan opportunity yang berbeda untuk dia berkembang, kemudian ada connectiveness dengan organisasi, ada juga ternyata karena ada coworkers dan seterusnya sampai dengan they are any other job opportunity for me. Nah, ini yang paling rendah. Nah, justru yang perlu kita lihat adalah yang 5 teratas ini. Nah, ini bisa menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian yang sedang berupaya untuk meretain women ya di dalam organisasinya. So, dari situ semua saya coba rangkum kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh perempuan di dalam organisasi ya. Yang pertama adalah seseorang, ya sebenarnya nggak cuma wanita ya, tapi utamanya wanita itu kalau bekerja itu mau sesuai dengan passion gitu ya. Terutama yang kaitannya dengan value, kemudian purpose, dan kesesuaian bekerja dengan situasinya. Women want to find their calling. Kemudian yang kedua, ya karena nggak bisa dipungkiri wanita mindset-nya itu kecenderungannya memang masih lebih banyak juga bertanggung jawab dengan domestic area gitu ya di dalam rumah tangganya sendiri, maka mereka akan lebih membutuhkan fleksibilitas dalam bekerja. Ada pay time off-nya, kemudian ada working from home yang sekarang sudah jadi ya hampir semua organisasi melakukan itu. Kemudian ada flexible working hours. Kemudian yang ketiga adalah women want real leaders opportunity ya. Ya, ini menjadi semua umum, jadi moving up one or more level in organization, kemudian yang pasti ada peningkatan kesejahteraan dan adanya pengembangan atau pelatihan bagi mereka untuk lebih siap menjadi pemimpin ya. Itu adalah yang dibutuhkan oleh para wanita, sehingga ini bisa menjadi gambaran bagi organisasi supaya lebih siap ya ketika memiliki populasi pekerja wanita di dalam organisasinya. So, yang terakhir gimana ya caranya supaya ketika organisasi sudah siap dengan perangkatnya, nah secara individu si wanita itu sendiri harus bagaimana supaya dia tuh lebih bersinar dan lebih bisa bermanfaat. Nah, di sini saya mengutip juga penelitian dari Harvard Business Review juga bahwa kompetensi yang harusnya dimiliki sebagai seorang leader antara woman leader dan man leader itu sebenarnya nggak ada perbedaan, ya sama ya, kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader itu sama. Yang beda adalah tinggal gimana cara kita menutup atau melengkapi atau memenuhi kompetensi gap-nya, ya.
Jadi kalau dari penelitian ini pun juga terlihat bahwa secara kompetensi, woman itu pemenuhan kompetensinya juga jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hampir di semua kompetensi nih Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, ini adalah angka hasil penelitiannya dan ini untuk perempuan dan di sebelah sini adalah untuk laki-laki. Jadi ya benar-benar sekali lagi saya garis bawahi bahwa sebenarnya no different ya, tidak ada perbedaan, yang dibutuhkan adalah gimana cara kita fulfill. Nah, di sini juga sudah coba saya rangkum bahwa ternyata karena situasi yang kita hadapi bersama gitu ya, pandemi, kemudian tuntutan pekerjaan yang nggak berbeda walaupun pandemi, maka secara penelitian, secara pergerakannya juga bahwa ada perubahan set of skill ya dari seorang pemimpin yang dibutuhkan. Nah, ini beberapa yang sifatnya inti ya Bapak dan Ibu. Sebelum tahun 2021, 3 leadership skill utama yang diperlukan itu adalah biasanya communication, atau bagaimana cara berkomunikasi baik dengan rekan kerja ataupun dengan kebutuhan organisasi yang lebih luas. Kemudian adanya emotional intelligence, yaitu bagaimana cara kita mengelola emosi kita yang mana dan mengontrolnya supaya bisa bekerja dengan baik, memimpin dengan lebih baik, dan yang terakhir adalah time management. Ternyata setelah berubah ya, bergerak di sini di tahun 2001 dan mungkin ke depannya seterusnya, yang jauh lebih dibutuhkan bagi seorang leader itu bergerak dari yang awalnya hanya sekedar komunikasi, kemudian bergerak menjadi lebih empati, communication plus empati, dan itu sangat dimiliki oleh wanita sebenarnya. Empati atau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu menjadi sebuah keunggulan dari seorang wanita. Jadi woman leader mungkin akan jauh lebih mudah ya untuk meng-capture hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang awalnya dari emotional intelligence, ini bergerak menjadi emotional agility. Kalau emotional intelligence kita berhenti di mengontrol emosi kita. Nah, kalau yang agility ini kita bergerak. After we control our emotion, terus harus diapain nih supaya kita bisa mengelola tim kita, membawa mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini menjadi sebuah skill yang Bapak dan Ibu mungkin perlu tingkatkan gitu, yang awalnya sudah sampai sini, ini bisa sampai ke emotional agility. Kemudian yang terakhir itu yang time management, bergerak menjadi konteks. Nah, ini sebenarnya contohnya seperti kita bekerja sekarang nih Bapak dan Ibu, yang organisasinya masih full work from home, terjadi burnout kan ya, kebanyakan merasakan seperti itu karena kita working hour-nya bukan lagi 8 jam, tapi bisa jadi 12 jam atau bahkan lebih. Nah, itu akan menjadi sebuah burnout. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita bekerja tatap muka gitu ya, bisa kan ya bekerja selesai di jam 5. Tapi atau di jam 4 gitu yang start kerjanya dari jam 8. Tapi apa yang terjadi? Setelah online itu jauh lebih semacam kerja rodi kali ya atau gimana. Jadi pemimpin itu harus menyadari hal tersebut. Jangan sampai tidak bisa mengelola waktu, dan si konteks manajemen ini kita harus mengelola konteks kita. Kalau misalnya ketika tatap muka awalnya meeting bisa 1 jam, seharusnya kalau online jauh bisa lebih cepat. Karena apa? Based on penelitian juga kita perlu sadari kan bahwa tatap muka dengan laptop atau dengan gadget, walaupun kita bertemu orang lain, itu fokus atau rentang konsentrasinya sebenarnya kan jauh lebih berkurang dibandingkan ketika kita tatap muka langsung. Nah, hal-hal itu yang perlu leader-leader sadari bahwa konteks manajemen ini harus semakin diperhatikan. Jangan sampai kita merubah apa yang sebelumnya offline menjadi online tanpa kita menyesuaikan dengan konteks yang seharusnya. Nah, inilah skill yang harus kita coba improve. Nah, kemudian dari skill set ini ada juga kita kembali ke woman itu sendiri. Jadi apa ya yang bisa kita tingkatkan ya sebagai seorang perempuan supaya kita lebih bisa mengachieve sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ini pendekatannya dengan authentically leadership, Bapak dan Ibu. Ada 4 step atau ada 4 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah kita sebagai seorang pemimpin wanita itu terlebih dahulu kita aware terhadap diri sendiri. Apa yang kita miliki, apa yang belum kita miliki, dan
tadi mungkin sempat Bu Tina juga sebutkan bahwa ada sisi kepercayaan diri yang kurang. Nah, itu juga harus disadari. Setelah disadari, maka kita harus ngapain? Nah, kita bergerak ke assess and evaluate. Kalau kita kondisinya seperti itu, kita sudah tahu, kita tidak berhenti di situ. Harus kita evaluasi. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya belum berani untuk lebih berbicara di depan banyak orang? Kenapa saya masih malu-malu? Dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban, maka kita tahu harus bagaimana. And then we take action. Kita rencanakan apa yang harus kita lakukan, ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting sebagai seorang woman leader itu adalah mendapatkan support. Kalau environment kita nggak support, ini support itu luas ya Bapak dan Ibu, bisa dari siapa saja. Kalau yang sudah berkeluarga berarti dari pasangan, plus yang sudah punya anak pengasuh yang bisa dipercaya tadi, kemudian lingkungan-lingkungan lain, mungkin orang tua, mertua, kemudian teman bekerja, dan semuanya mensupport kita untuk mengachieve sesuatu yang lebih tinggi lagi. Nah, keempat hal ini adalah sesuatu yang memang perlu kita perhatikan as a woman leader, Bapak dan Ibu, untuk mengachieve sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi. Sebenarnya lebih banyak lagi ada banyak hal lagi yang juga bisa kita lakukan, tapi secara umum kita bisa meringkasnya menjadi 4 hal ini. So, sebagai penutup, Bapak dan Ibu, ada quotes yang saya suka dalam artian, oh ini generik untuk kita semua gitu ya, bahwa leadership itu nggak punya gender sebenarnya ya. Tapi untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan itu kita butuh sifat-sifat dari kedua gender, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga itu menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka, bukan menganggapnya sebagai saingan, tapi justru kita bekerja sama bersama-sama. Kemudian ini juga yang menjadi pendukung bahwa when women embrace their leadership traits, however, it creates a better environment for all. Jadi mungkin ada sisi-sisi kewanitaannya nih yang dimasukkan sehingga menjadi touchable. Ya, mungkin itu saja sedikit dari saya, Bapak dan Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembali ke Mbak Rina. Silakan, Mbak Rina. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Titis. Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan sharing dari Ibu Tina dan Mbak Titis. Terkait ini, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand di participants, kemudian raise hand. Ayo, Bapak Ibu, belum ada pertanyaan atau bagaimana ini? Baik, sambil menunggu ya Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, kita mau bertanya nih ke Bu Tina dan Mbak Titis. Ini pertanyaan yang umum nih di para perempuan yang tadi ya multitasking, terus dari sisi memikirkan keluarga juga, kemudian tadi juga disebut kecerdasannya juga setara ya kemampuannya. Nah, ini pertanyaannya gimana nih Bu, Mbak, caranya supaya kita tuh ya tetap produktif, happy, sehat di masa tuntutan tadi kata Ibu kan kita kerja 8 jam, kalau Mbak Titis mah nggak jelas bukan 8 jam, 12 jam. Nah, gimana caranya supaya semuanya itu balance, Bu? Mbak, silakan. Bu Tina mungkin ya silakan. Boleh, silakan. Mungkin saya luruskan tadi kerja minimum 8 jam, tapi kayaknya kita jarang nih kerja 8 jam, terutama kalau leader ya. Saya sendiri sejak masuk kerja kayaknya nggak pernah tuh kerja 8 jam gitu ya. Secara undang-undangnya kan begitu. Tapi dengan flexi time, sekarang 8 jamnya kita penuhi tapi nggak harus kaku banget gitu, kecuali yang kerjanya shift-shiftan ya. Kalau yang kerjanya nggak shift-shiftan ya udah gitu, atur aja sama atasannya gitu kan. Nah, jadi dengan WFH ini di Semen Indonesia itu kita full WFH. Baru kantor tuh kemarin, kecuali yang di plan yang di supply chain ya. Dan itu workable dan achievement nggak keganggu gitu. Achievement unit, achievement perusahaan. Jadi kita bisa membuktikan yang nggak harus bahkan sebelum pandemi saya suka men-challenge ke teman saya. Kalau yang kerjaannya nggak harus dari kantor, ya udah dari rumah gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kerjaannya dikirim, kalau saat harus ketemu baru ketemu gitu.
Nah, kalau saya lari ke tadi ya, begitu perempuan pertanyaannya kan tadi mengenai apa, mengatur waktunya itu atau quality time-nya atau gimana? Gimana supaya tetap produktif, terus rumah dan Oke, keluarga juga tetap, sama gitu. happy tadi ya. Kalau Sama saya happy, bener. kalau saya prinsipnya banyak bersyukur gitu. Bayangkan kita ini dibanding ratusan juta orang di Indonesia atau dari sekian miliar manusia di dunia ini, kita kan termasuk yang beruntung. Ya, saya pernah dulu kehilangan mobil, dicuri gitu. Tapi saya masih bisa naik bis. Jadi saya bersyukur aja, kenapa terus harus jadi sedih atau merasa, waduh nggak gaya ya naik bis gitu. Ya udah, jadi banyak bersyukur, kalau ada sedang susah ya bolehlah sedih sebentar, tapi jangan kelamaan gitu ya. Jadi harus cepat bangkit, cepat lihat sesuatu tuh yang optimisnya gitu. Jadi ya bagaimana, karena nggak ada yang bisa menghibur kita sendiri selain kita yang bisa bikin happy kita gitu. Jadi kalau sedih nggak usah lama-lama gitu. Bukan berarti nggak punya perasaan ya. Tapi jangan apa lebay gitu bahasa saya, jangan kelamaan gitu. Orang lain nggak mau tahu, pekerjaan nggak mau tahu di depan mata, nanti kita kelamaan utang kerjaannya numpuk gitu ya nggak Nggak sih? kelar, iya bener, Heeh, bener. ya jadi ya harus pintar-pintar ngatur waktu gitu. Tapi kalau saya sih nggak ini ya, karena mungkin kadang-kadang saya kalau menjalan teman, "Ah ya Bu yang benar," gitu, karena saya sendiri tipe orang yang tidurnya sedikit gitu. Jadi belum tentu, resep saya cocok gitu. Kalau saya Tergantung banyak individu ya, Bu? jadi karena itu saya selalu cerita, saya selalu salut sama profesor dosen saya itu, Prof. Maraat bilang, "Tin, mumpung lagi hidup jangan banyak tidur, nanti udah mati juga kan tidur terus." Gitu. Jadi ya udah selama hidup ya harus produktif, nggak harus kantor ya, bisa belajar juga kan bisa. Kita belajar dari berbagai hal banyak gitu ya. Dari sekarang kan nggak harus buku juga, dari berbagai media kita bisa banyak belajar gitu. Intinya update aja terus, jadi tetap relevan itu. Happiness tanggung jawab sendiri, ya nggak ngatur waktu, ya saya sendiri anak saya 3 gitu ya, jadi harus bisa bisa deal with them gitu deh. Bagaimana di saat dia perlu, saya juga nggak bisa jawab gitu kan, ya ujungnya minta maaf misalnya gitu ya. Tapi kalau sedang bisa, ya sediakan waktu. Suatu saat anak saya pernah dibully gitu. Dia kasih tahu, "Besok kayaknya saya dibully." Oh, saya ambil izin, saya pergi ke sekolahnya nungguin di luar kalau ada apa-apa gitu. Jadi di saat yang kritikal saya akan ada, tapi kalau nggak kritis enggak deh gitu. Atasin sendiri, bukan berarti saya mau nemuin anak itu, enggak, cuman jagain aja gitu ya. Jadi saya ada loh di saat dia butuh gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi pinter-pinter ngatur waktu walaupun nggak gampang saya bilang. Nggak gampang. Nggak gampang. Benar sekali, Bu Tina, nggak gampang. Baik, terima kasih Mbak Titis. Ada yang mau ditanggapin? Oke, mungkin resepnya sama kayak Bu Tina, banyak-banyak bersyukur. Saya setuju banget bahwa ya situasi ini banyak orang yang nggak seberuntung kita, jadi ya disyukuri. Terus kalau saya sih ada plusnya ya, mungkin karena saya, kalau Bu Tina anaknya mungkin udah gede-gede ya, kalau saya anaknya masih cimit-cimit gitu ya. Kebetulan pas awal pandemi anak kedua saya baru lahir, jadi saya suka julukin dia, "Hai anak pandemi," gitu kan ya. Ya bener banget dia lahir di bulan Maret 2020, jadi benar-benar anak pandemi. Dan yang jadi kunci adalah kebetulan, orang tua saya nggak, maksudnya saya sudah nggak tinggal juga dengan orang tua, jadi pengasuh. Pengasuh yang bisa dipercaya itu adalah kunci keseimbangan hidup saya ketika harus bekerja dari rumah. Nah, itu sangat penting walaupun dan itu memang tidak gampang mendapatkannya. Jadi harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, berikan saya pengasuh yang klik dengan kita." Nah, itu mungkin itu kunci dari well-being saya ketika WFH di rumah. Itu Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Titis, terima kasih Bu Tina. Ini ada penanya kita dari Bu Ibu atau Bapak ya? Ibu Dian C. Silalahi, silakan. Ya, izin bertanya Bu Tina dan Bu Tias. Silakan. Mangga Ibu, silakan. Yang ingin saya tanyakan, tadi paparan materinya terkait dengan bagaimana kepemimpinan wanita di tengah-tengah pekerjaan saat ini. Namun bagaimana kita sikapi Bu bila keberadaan perempuan di desa atau di kota-kota kecil yang sepertinya mereka sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku di desa atau kota setempat. Bagaimana caranya para perempuan
dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut. Kalau di kota kan mereka sudah didukung dengan pendidikan yang tinggi, paradigma yang tinggi, jadi itu sudah disetarakan gender. Bagaimana Ibu menyikapi leader-leader perempuan ini yang lahir dari desa yang masih dianggap sebelah mata sehingga mereka sulit untuk berkontribusi dalam berkarya. Terima kasih, Bu. Mbak Baik, Titus duluan, gantian, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian untuk pertanyaannya. Pertanyaannya menarik gitu ya. Gimana caranya kita meningkatkan gitu ya kemampuan para leader yang asalnya dari desa atau dari pedalaman gitu ya. Oke, kalau dari pandangan saya, kembali ke apa yang sudah saya paparkan, sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan ya. Maksudnya leader tersebut atau orang tersebut yang perlu kita tingkatkan mungkin lebih ke rasa kepercayaan dirinya. Memang kalau wanita di beberapa penelitian itu, dari beberapa riset yang saya baca, memang ada kecenderungan yang namanya memiliki impostor syndrome, atau sindrom yang membuat dia merasa tidak mampu, padahal sebenarnya pintar, padahal sebenarnya mau dan mampu gitu. Nah, itu yang menjadi challenge kita yang bagi para women nih yang mungkin sudah berada di tempat yang fasilitinya mumpuni, kemudian sudah memiliki kemampuan yang mungkin atau pengalaman yang jauh lebih baik dari rekan kita. Nah, empowerment itu yang perlu kita lakukan. Jadi gimana cara kita bisa memberikan wadah kepada yang bersangkutan ya? Mungkin kita coba dulu di memperluas mindset-nya gitu ya. Ketika dia sudah lebih paham, dia lebih terbuka pemikirannya, baru pelan-pelan kita berikan beberapa program-program pengembangan yang memang menjadi yang sasarannya adalah memang mempersiapkan dia sebagai seorang leader. Kemudian yang terakhir memberikan support, dan yang paling inti adalah meningkatkan kepercayaan dirinya itu pelan-pelan dengan memberikan support dari semua pihak supaya dia jauh lebih percaya diri untuk menduduki peran seorang leader wanita. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Rina. Monggo Bu Tina. Oke, ya sebetulnya kalau di beberapa daerah justru perempuan punya pekerjaan ya, kayak berkegiatan ke pasar, berjualan begitu kan ya, atau ke sawah gitu kan. Jadi kalau bahasa bekerjanya ya bekerja begitu. Tapi kalau dalam konteks berkarir itu memang challenge tersendiri. Makanya tadi di slide saya dinyatakan tentang mengedukasi gitu ya, membuka pandangan terhadap value-value yang menganggap kalau perempuan bekerja itu salah begitu. Perempuan punya penghasilan itu salah. Itu. Jadi karena ada kekhawatiran juga kan kalau perempuan mandiri, perempuan yang jabatannya lebih tinggi dikhawatirkan nanti begitu ya. Jadi ada rasa persaingan, egonya yang terusik. Nah, itulah yang harus bisa diyakinkan oleh perempuan itu sendiri terhadap pasangannya. Bahkan saya bilang nggak cuma pasangan, mungkin mertua juga yang harus diedukasi gitu ya. Pasangannya oke, mertuanya yang masih belum bisa menerima menantu perempuannya bekerja atau punya karir gitu. Saya sendiri punya pengalaman dulu ya diminta untuk tidak bekerja. Kemudian setelah saya jelaskan ke ibu mertua saya kenapa saya memilih bekerja, begitu langsung didukung ya. Bahkan saya terharu dengan perhatian beliau setelah saya bekerja. Jadi tergantung mungkinnya bagaimana kita meyakinkan. Tapi kalau di daerah memang saya akui ya, di kota-kota kecil samalah seperti profesi psikolog juga kan kalau di daerah belum tentu diterima ya. Lebih percaya ke dukun mungkin dibanding ke psikolog gitu ya. Nah sama, jadi hal-hal yang kita anggap secara global sudah praktek umum belum tentu di kota-kota kecil itu diterima. Karena mungkin adatnya yang lebih nilai-nilai yang value terkait adat dan segala macam yang memang perlu, makanya gerakan masif tadi ya. Kita juga tahu dari Kementerian Peranan Perempuan juga komunitas-komunitas sudah mulai. Contoh misalnya sekarang CSR ya untuk bisnis UMKM gitu kan banyak yang khusus perempuan. Kemarin ada lomba dari UN Women untuk usaha UMKM yang dikelola oleh perempuan. Dan itu sampai tingkat global. Jadi didorong by system, didorong perempuan untuk lebih
eksis, cuman mungkin bukan bekerja di kantor yang jamnya seperti itu, tapi berbisnis misalnya ya. Sekarang apalagi terbuka peluang berbisnis online begitu dan dengan segala macam jenis produk dan jasanya begitu. Jadi mungkin aku memang di kota kecil challenge-nya lebih besar, tapi di kota besar juga belum tentu loh. Laki-lakinya tuh lebih open juga. Kita ketemu juga walaupun Monas deket ya, kelihatan Monas, tapi ada juga laki-laki yang masih sama seperti yang tadi Mbak Dian apa Mbak Dina tadi, maaf. Mbak Dian sampaikan begitu ya, masih ada gitu. Karena kita juga mendapatkan kan masukan-masukan dari karyawan. Ada yang istrinya karyawatinya nggak mau dipromosi, karyawan perempuannya nggak mau dipromosi karena suaminya satu kantor dan grade-nya lebih rendah. Kalau dipromosi suaminya grade-nya lebih rendah, jadi dia memilih untuk tidak dipromosi. Nah itu terjadi juga begitu ya. Nah jadi ya memang perjalanan perjuangan masih panjang dan kita nggak boleh kehabisan energi untuk bisa bergerak terus untuk menyadarkan bahwa perempuan punya hak yang sama ya untuk berkarir terhadap keluarga gitu. Keluarga luas ya, jadi bukan cuman pasangan gitu. Baik, terima kasih Bu Tina. Silakan Mbak Dian, ada yang mau ditanggapi? Terima kasih atas penjelasannya Bu Tina dan Bu Tias. Sangat bermanfaat bagi kami kaum wanita. Salam. Oke, terima kasih juga Mbak Terima Dian. kasih Mbak Dian. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ini di chatting ada tuh Menita Nurul ya, saya lihat bertanya tuh, Mbak. Oke, ya baik. Baik, Mbak Titis, Bu Tina, kita bacakan pertanyaan dari Mbak Menita. Selamat sore, Bu Tina dan Mbak Titis. Izin bertanya, apakah ada kemampuan dasar yang membedakan yang harus dimiliki antara laki-laki dan wanita? Silakan, siapa dulu? Nih, Bu Tina dulu deh. Iya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Titis ya, jadi basicnya leadership tidak ada pembedaan, seperti itu. Justru keunggulan perempuan apa yang bisa bermanfaat untuk perannya sebagai leader tadi seperti tadi karena kita empati ya, kita biasa jiwa mengasuhnya itu ya, jiwa perhatikan keluarga. Jadi di kantor juga mungkin perempuan diuntungkan seperti itu dalam konteks atensi, empatinya, dalam hal cara berkomunikasinya juga bisa seperti ibu ke anak misalnya. Jadi orang merasa lebih ayem begitu ya, merasa lebih enak kalau mau curcol kayak begitu ya. Dan saya kira kalau perempuan kan agak nggak mungkin yang ngeluarin kata-kata yang kebun binatang misalnya gitu ya. Kalau laki-laki kan bisa saja terjadi hal semacam itu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang ada keunggulan, tapi jangan lupa tadi beberapa itu hasil riset yang disampaikan di paper saya, kelemahan perempuan dalam konteks bisnis, area yang harus dikembangkannya. Nah sebetulnya kenapa sih sekarang masalah kesetaraan tuh didorong ya, sebetulnya bukan reasonnya bukan masalah gender. Reasonnya itu adalah business issues. Jadi terbukti perusahaan-perusahaan yang direksinya, komisarisnya itu diversity-nya dapat, ada yang muda, ada yang perempuan, nggak satu suku, nggak satu background gitu, yang diversity-nya semakin luas, itu kinerja perusahaan itu 20-50% lebih besar. Itu bukti nyata gitu. Jadi diversity-nya itu dikejar gitu. Jadi kenapa sih perempuan diperbanyak? Kenapa yang milenial juga diangkat jadi direksi gitu ya? Jadi supaya diversity-nya dapat sehingga sudut pandangnya lebih luas dan ternyata secara bisnis itu baik gitu. Daripada homogen. Homogen dari segi umur, homogen dari segi latar belakang itu ya sudut pandangnya kemungkinan ya hanya itu saja. Itu jadi hasil penelitian yang bukan kata Tina gitu ya. Jadi membuktikan kenapa perempuan itu didorong dan sekarang peluang begitu besar untuk contoh ya di global itu kalau jadi pembicara itu nggak boleh loh semuanya laki-laki. Harus ada perempuannya dan nggak boleh perempuan dikasih peran hanya moderator saja, tidak, dia harus jadi pembicara. Udah sampai sistemnya udah didorong seperti itu. Jadi kalau ada organisasi non profit misalnya ya donor-donor mengundang pembicara pasti di situ ada perempuan yang nggak boleh karena itu udah aturan yang diinsertkan ke dalam sistem. Harus pembicaranya nggak boleh laki-laki semua seperti itu, harus ada perempuan dan nggak boleh perempuan diposisikan hanya sebagai moderator. Ini contoh ya. Jadi diciptakan sistem paksa untuk orang lama-lama jadi biasa begitu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tina. Silakan Mbak Titis. Oke, baik, terima kasih. Betul tadi seperti yang sudah saya sampaikan begitu ya, mungkin Mbak Mei, bahwa nggak ada perbedaan gitu ya secara signifikan terkait dengan kompetensi atau apapun yang diperlukan untuk menjadi seorang leader gitu. Tapi justru kayak blessing in disguise itu kali ya, bahwa memang wanita itu secara kodrat punya punya kelebihan sendiri yang itu sudah nature gitu. Nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu dilatih, nggak perlu dorong lagi, itu sudah ada. Jadi betul sekali bahwa mungkin yang harus kita lebih banyak tingkatkan adalah hal-hal yang tadi sempat Bu Tina paparkan, sesuatu yang memang dari sisi wanita biasanya, kalau saya suka ngebayangin diri saya gitu ya sendiri ketika mau pergi sama anak-anak gitu ya, sama keluarga, kita bangun paling pagi tapi kita siap paling belakang. Nah, kalau udah kayak gitu, semuanya kita pikirin sebenarnya. Nah, kalau udah kita tarik ke organisasi gitu, ya mungkin ada bagusnya kita berpikir secara keseluruhan, tapi ada beberapa situasi juga yang membutuhkan kita untuk fokus dan tidak semuanya harus dipikirkan. Mungkin hal-hal itu yang perlu dilatih dari sisi perempuan, ya terkait dengan perbedaan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi di beberapa riset pun memang dikatakan bahwa justru men itu harus lebih banyak juga atau bisa juga banyak belajar dari perempuan. Kaitannya dengan misalnya berkomunikasi. Kalau misalnya karena mereka logic things-nya lebih tinggi, sisi feeling-nya itu jadi tidak terlalu banyak. Dan kadang-kadang kadang kok bos saya cuma butuhnya doang ya, tapi dia kok nggak mencoba untuk memahami situasi yang sedang saya hadapi. Nah, sisi-sisi itu juga menjadi hal yang perlu dipelajari oleh seorang laki-laki. Jadi memang kalau tadi mengambil dari quote terakhir saya, ya harus saling melengkapi gitu ya, between kebutuhan sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki, yang lebihnya apa dilengkapi, yang mungkin tidak dimiliki oleh perempuan. Jadi gitu, saling melengkapi aja. Mungkin itu Mbak Rina, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Titis, Bu Tina. Bapak Ibu diharapkan tetap bertanya dengan raise hand terlebih dahulu ya. Namun di sini udah ada di chat, Bu. Dari Ibu Rini. Halo Bu Tina dan Ibu Titis, menarik sekali topiknya. Mengingat ada kecenderungan bahwa perempuan itu memiliki sifat perasa yang lebih tinggi. Apa ada saran supaya bisa menjadi woman leader yang tidak baperan? Ataupun sebaliknya, gimana menghadapi woman leader yang kadang baperan ya Bu? Karena kadang kendali perasaan ini memang butuh waktu ya Bu. Terima kasih. Silakan Ibu Tina. Baper ya Bu. Sebetulnya saya juga suka ketemu sih leader laki-laki yang baperan, cuma perempuan. Jadi tapi memang kan gini ya, dulu tapi ya sekarang itu dibantah juga. Jadi ini kan emosi dan kebetulan kita dari psikologi mungkin ya Mbak Titis ya. Jadi ini emosi dan logika gitu. Jadi kalau emosinya naik, maka logiknya ikut ke pengaruh kan jadi turun. Jadi orang-orang yang self controlnya bagus, logiknya di atas terus, rasionya kontrol, kayaknya emosinya tumpul gitu kan, kayak nggak punya perasaan, cool gitu kan. Nah jadi jangan lupa kalau perempuan emosinya naik, makanya kualitas keputusannya jadi kurang baik gitu. Kenapa? Karena perasaan dan emosi lebih berperan gitu. Makanya ada nasihat kan kalau lagi emosi, lagi kesel jangan ngambil keputusan yang strategik gitu. Nah, bisa salah. Nah, jadi kenapa kalah bersaingnya? Nah, di saat kualitas keputusan itu karena makanya perempuan tadi self control-nya tuh harus yang bagus, termasuk yang bahasa baperan. Jadi kalau toh kesel apa gitu, mungkin cepatlah di recover gitu, jangan kelamaan gitu ya. Kalau toh mau baperan, sisanya tuh disimpan dalam hati saja, ke depannya profesional. Jadi yang mindset itu profesionalnya mungkin yang dikedepankan. Begitu ya. Jadi karena baperan itu agak merugikan, terkesannya tidak profesional gitu kan. Apalagi kalau di human capital nih, kita harus fair, kita harus adil.
adil dalam bahasa fairness tadi ya. Kemudian harus juga bisa itu nggak diskriminatif, nggak ada geng-gengan, nggak ada anak emas, anak timun. Nah, jadi kalau kita nggak bisa memerankan profesionalisme itu, semakin banyak hal yang akan dibaperin gitu. Tapi kalau kita profesional, insya Allah baper-baper itu kita bisa singkirkan karena semuanya office matter sebetulnya. Kenapa seseorang itu begitu ke kita? Apalagi kalau di HC ya, kadang-kadang kita udah benar aja disalahin gitu kan. Nah, itu kan emosi jiwa kan kalau kalau nggak bisa ngatur. Nah, jadi ya apa namanya? Semuanya simpan dalam hati gitu, jadi kayak lagu Kahitna gini ya. Jadi apa, simpan atau kita hanya ngomong sama orang-orang yang kita percaya, yang secara profesional masih boleh diomongkan gitu ya. Nah jadi, tetap kita harus cool, nggak bisa kita, ya harus latihan sih gitu. Kapan kita harus sabar banget, kapan harus ususnya panjang banget gitu ya. Gitu. Jadi, memang namanya kan role play, bermain peran ya. Kapan kita pakai sarung tangan sutra, kapan pakai sarung tangan biasa, kapan pakai sarung tangan besi gitu kan istilahnya. Peran-peran itu harus bisa kita mainkan dengan tetap profesional dan cool. Jadi itu mindset-nya, mudah-mudahan dengan mindset itu kebaperannya bisa kita kurangi sedikit demi sedikit gitu. Tapi jangan dipendam ya, harus punya kegiatan katarsis. Kalau dipendam nanti jadinya ke fisik tuh. Ke fisik larinya ke sana sini. Jadi kalau kita memang nggak baper, kita rilis aja gitu. Mindfulness ya kalau sekarang. Mindfulness-nya itu. Jadi rilis, jadi kita enak gitu, nggak ada beban. Ya udah nanti ada masalah-masalah yang nggak bisa dikejar harus selesai saat itu. Kita harus sabar, berjalan dengan waktu, memang butuh waktu. Nah itulah kesabaran diuji di situ. Jadi masalah kebaperan tuh soalnya banyak nembak ke sana sininya, masalah sabar, masalah mindfulness, masalah mindset. Nah, jadi dilatih aja karena semakin ke atas teman-teman pasti tekanannya juga semakin banyak, semakin kompleks. Jadi mental kita tuh memang harus ready ya. Jadi sikap baper itu cenderung bikin kita jadi nggak profesional. Itu aja yang perlu tanamkan supaya kita bisa ingat ke situ. Terima kasih. Semoga jawabannya mengena. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tina. Penting ya Bu self control dan merilis emosi dan perasaan. Mbak Titis ada mungkin yang ditanggapi, silakan. Mungkin sedikit aja. Jadi kayak kalau ada sebuah pendekatan di creative thinking itu ya, menggunakan six thinking hat gitu ya. Ya kalau misalnya kita lagi ada di kantor ya kita pakai topi yang ya kita profesional gitu ya. Ketika kita udah balik ke rumah, oke, kita pakai topi rumah kita lagi. Kemudian kalau misalnya kita ketemu sama yang baper, oke, kita harus pakai topi yang mana supaya kita bisa nggak ikutan kebaper. Jadi kadang-kadang kan kebaperan itu menular gitu ya. Dia baper, dia emosi, kenapa gue jadi ikutan emosi gitu. Nah, penularan itu yang harus kita cegah gitu ya, harus kita putus supaya ketika kita menyikapi orang yang baper itu kita nggak ikutan baper. Setuju sekali dengan Bu Tina bahwa ya memang itu perlu dilatih ya. Kalau tadi saya bilang mungkin ingat three leader skill yang shifting di 2021 yang awalnya emotional intelligence jadi emotional agility. Nah, itu salah satu bentuk prosesnya. Tapi memang perlu ada waktu untuk melatih itu. Kalau saya pribadi sih kadang-kadang suka mengingat gitu dulu ada satu coach saya bilang kalau kamu sedang bekerja secara profesional, put your feeling out gitu ya. Ya udah, be profesional aja. Kalau emang ada sesuatu yang ngebaperin kita, ya udah terima aja. Kalau di Islam gitu ya, kalau misalnya marah gitu kan, mau marah, kalau memang kamu marah ya udah menjauhlah supaya kamu ada jeda gitu ya untuk ngerilis emosi itu. Kalau udah selesai balik lagi. Ketika saya udah jadi orang tua, jadi tahu juga, oh anak-anak gitu ya, kalau jadi orang tua, anak-anak kan perilakunya luar biasa gitu ya. Kadang yang manja ini, kebawalah kita emosi gitu, ikutan teriak kadang-kadang kalau udah nggak sabar, udah capek banget gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita refleksikan gitu ya, Mbak Rini, bahwa ya memang perlu ada proses untuk supaya kita nggak ikutan baper. Yang penting adalah cut it, menjauh dulu, baru hadapi. Mungkin itu kali yang bisa saya sarankan.
Makasih itu Marina tambahannya. Baik, terima kasih Mbak Titis. Gunakan Six Thinking Hat. Oke. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan ada di chat dari Mbak Julianita. Selamat sore Ibu Tina dan Mbak Titis. Topiknya luar biasa sekali. Izin bertanya, bagaimana Ibu dan Mbak meningkatkan kepercayaan diri dan menempatkan diri serta menunjukkan kemampuan di lingkungan pekerjaan, khususnya di posisi yang persentase lebih banyak laki-laki. Misalnya di posisi direksi. Terima kasih. Wah, ini kalau direksi berarti Bu Tina duluan. Silakan Nah, Bu ya, Tina. Bu Tina cuman Bu Iya. Tina nih yang bisa jawab nih. Apalagi Iya, benar. di daerah laki-laki ya Bu ya. Bu Tina udah. Bentar, monggo. Silakan. Ya dari mulai kerja saya memang mayoritas di dunia laki-laki ya. Jadi udah biasa kali ya. Walaupun keluarga saya mayoritas perempuan, tapi saya dari kuliah juga di psikologi perempuan, begitu kerja dunianya dunia laki-laki. Kadang-kadang perjalanan dinas keluar kota bersekian puluh orang, perempuannya saya sendiri gitu. Jadi bagaimana pede? Ya pede aja, bergaul aja gitu. Jadi kita harus tahu batasnya gitu ya. Kalau ada yang bercandain yang nggak sopan, yang tadi agak-agak harassment, ya jangan direspon, jangan meluka, jangan menyakiti, tapi juga nggak usah direspon gitu. Jadi kita jangan kepancing gitu ya. Karena memang kan pasti adalah yang situasi-situasi yang Ibu Tina ke-mute kayaknya Bu. oh ya, ada situasi kalau dengan laki-laki tuh kadang kita di underestimate gitu ya. Pendapat perempuan, ada yang memposisikan begitu, ada yang menggoda misalnya, ya nggak sih? Gitu. Nah, jadi itu harassment sebetulnya, tapi kita bagaimana nih menempatkan untuk tetap di jalurnya gitu. Jadi jangan jangan karena saya perempuan dia laki-laki gitu. Jadi PD-nya tuh di situ. Jadi kita kan berbasis kompetensi, berbasis apa yang kita bisa kontribusikan untuk problem solving, untuk nyusun rencana kerja. Jadi fokusnya ke situ aja begitu. Jadi semua teman kerja yang satu tim kan itu mitra ya, mitra kita kan. Nah jadi saya kadang-kadang malah dulu waktu saya jadi SVP gitu, direksinya manggil ke saya, Cek, kadang saya tuh lupa ya, Cek tuh perempuan gitu. Gitu bilang gitu ya. Soalnya gaya saya udah kayak laki-laki, logik gitu kan ya. Kebetulan saya diinfo tuh dari hasil assessment berapa kali saya tuh orangnya nggak baperan gitu. Jadi kadang-kadang laki-laki nganggap saya tuh terlalu kayak laki-laki, nggak kelihatan kayak perempuan gitu. Padahal saya berusaha masuk ke dunia mereka jadi kayak mereka gitu kan. Bahkan mitra kerja saya pernah bilang, saya ini sedang berhadapan sama perempuan apa laki-laki ya, dia bilang gitu. Karena casingnya perempuan tapi kok gayanya kayak laki-laki, maksudnya karena logik gitu. Jadi sometimes orang memposisikan, mengekspek kita sebagai perempuan jadi nggak kayak logik, nggak seperti laki-laki. Nah kita harus bisa, saya dulu dinasehatin gitu, dunia kerja tuh dunia laki-laki. Jadi kalau kita masuk ke dunia kerja ya berarti kita harus bisa berpikir seperti laki-laki begitu. Walaupun laki-laki mengekspeknya kita kayak perempuan ternyata ya, saya beberapa situasi kayak gitu ternyata. Jadi jangan ngelihat karena kita perempuan atau bukan gitu, bahkan jangan memanfaatkan keperempuanan kita untuk mendapatkan hal yang tidak profesional. Seperti itu ya. Jangan excuse, jangan cari alasan karena kita perempuan misalnya gitu. Ya, jadi kalau kita ada masalah di keluarga terus ingin supaya itu di-excuse, enggak kayak gitu ya. Jadi jangan masuk ke area-area yang jadi kita nggak profesional gitu. Jadi bawakan aja style kita seperti rekan kerja tanpa melihat itu perempuan atau laki-laki begitu. Mau dalam posisi jadi manajer, jadi GM, jadi SVP atau jadi direksi, buat saya sih sama saja sebetulnya. Itu mitra kerja gitu dan kita harus treat mereka secara profesional gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita letih, sometimes kita nggak aware gitu ya, ada tim kita yang selalu ngingetin kan, Bu, apa nggak sebaiknya begini? Nah, dia mengingatkan kita kan untuk, karena saya cenderung terbuka sama tim, jadi ya mereka juga nggak khawatir untuk ngasih masukan ke saya gitu. Bu, apa? Oh iya ya, bener ya gitu. Ya saya harus ngakui gitu. Jadi jangan karena direksi terus maunya bener selalu, enggak juga gitu ya. Jadi kita mau open sama masukan dari tim.
Terlepas masukannya dari perempuan atau laki, kalau saya nggak melihat gender sebagai isu, gitu ya. Ya pede aja mau di depan berapa banyak laki-laki juga pede aja. Toh kita punya peran di situ. Kenapa kita ada di situ, kan kita dipercaya untuk mengerjakan itu. Jadi ya be confident aja. Jangan overconfident juga tapinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Titis. Di sini ada Mbak Retno, ngomong-ngomong soal simpan dalam hati yang tadi Bu Tina bilang, ada sesuatu yang tertahan nih Bu di hati. Ada isu yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa jika wanita banyak mengambil posisi bekerja, porsi kue pekerjaan untuk para laki-laki menjadi berkurang, sehingga banyak lelaki yang menjadi pengangguran, padahal mereka memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Bagaimana menyikapi hal ini? Bu Tina dan Mbak Titi, silakan. Siapa dulu? Mbak Titis dulu, silakan. Ya, saya sedikit aja. Kalau saya melihatnya ini paradigma yang merugikan diri sendiri gitu kali ya. Karena itu bicara soal mindset. Pekerjaan di dunia ini tuh banyak gitu ya, banyak banget. Jadi kalau misalnya punya kekhawatiran bahwa adanya wanita mengambil porsi kue pekerjaan laki-laki, walaupun terutama karena laki-laki adalah kepala keluarga dan harus mencari nafkah, itu mindset yang tolong jangan dipupuk ya, bapak-bapak yang mungkin yang sempat hadir di sini, tolong itu jangan dipupuk gitu, karena kalau dipupuk jadinya subur. Begitu subur, situasi di manapun Anda berada itu pasti tidak akan memberikan hal yang positif. Jadi kalau pandangan dari saya itu mindset yang perlu sekali untuk dihilangkan. Ya, karena kalau kata yang menciptakan kita rezeki sudah ada yang mengatur, rezeki sudah ada jalannya masing-masing. Kalau kamu tidak berikhtiar, ya sudah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu ikhtiarkan gitu. Tapi kalau misalnya punya mindset kayak gini, itu pasti akan merugikan diri sendiri. Mungkin itu dari saya sedikit aja, silakan. Oke, kalau baca isunya ini berarti laki-laki yang baper nih ya. Baper, khawatir gitu ya. Ini kan kekhawatiran yang nggak diperlukan, dilihat aja sekarang persentase. Contoh di BUMN, perempuan leader BOD Mahasiswa direksi itu ditargetkan 15% sampai sekarang. Kalau secara agregat itu 13%. Berarti kan secara global 30%. Ya, di target di global itu 30%. Jadi kalau udah secara global dan kita sudah mengadop ke sana, maka gerakan akan ke sana. Gitu ya. Nah, terlepas dari tadi kewajiban laki-laki mencari nafkah begitu. Asah terus kompetensi supaya dapat bersaing begitu kan. Contoh misalnya kalau dilihat kayak gitu nanti gini dong. Itu yang chef kok banyaknya laki-laki ya. Padahal masak gitu kan. Di salon kok banyaknya laki-laki ya, gitu kan. Jadi nanti repot tuh kalau dilihat-lihat kayak gitu ya. Jadi memang sekarang trennya udah dari lama bahwa perempuan itu semakin banyak yang masuk dunia kerja. Ya, bahkan kalau rekrut, tadi saya bilang rekrut deh, MT atau rekrut, pasti perempuan banyak lulus, padahal user ingin laki-laki. Misal, dulu kan masih begitu, ya enggak ya? Nah, kenapa? Ya, kalau makanya tadi ya udah laki-laki coba kalau dari sekolah dari SD, SMP, serius SMA kan kebanyakan SD, SMP, SMA yang juara perempuan. Gitu kan? Dulu salah satu rumornya begitu. Jadi kalau nggak habis-habis kalau bahasa rumor, kita lihat aja penelitian-penelitian saya kira begitu. Faktanya memang kalau rekrutmen ada beberapa posisi yang perempuan lebih banyak padahal dibutuhkan misalnya laki-laki gitu ya. Karena kuota laki-lakinya mungkin pekerjaannya memang perlu ada laki-laki di situ. Nah, itu pun kesulitan. Jadi ayo bagi para laki-laki juga untuk lebih meningkatkan kompetensinya sehingga saat seleksi juga mampu bersaing. Tapi kembali begitu ke atas perempuannya merotol. Walaupun yang lulusnya lebih banyak di awal gitu ya. Kesananya tuh sedikit. Nah, jadi tenang aja. Kan tadi Mbak Titis bilang, kita itu bekerja sama. Kita tuh saling
bahu-membahu bersama laki-laki, bukan mau bersaing. Karena kembali diversity itu, inklusivitas itu bukan untuk bersaing, untuk saling bahu-membahu gitu. Karena selama ini perempuan dianggap didiskriminasi, yaitu sekarang diperjuangkan. Sama kayak disabilitas. Disabilitas berapa puluh tahun didiskriminasi. Sekarang dengan undang-undang ditetapkan wajib. Kalau yang menyangkut government, BUMN itu 2%, yang swasta 1%. Nah itu by system diciptakan untuk itu bergerak, mungkin juga terhadap perempuan. Jadi laki-laki selama dia kompeten, jangan khawatir, pasti selalu tersedia pekerjaan buat laki-laki. Tapi nggak perempuan nggak laki-laki, kalau nggak kompeten, kalau malas mah ya udah gitu ya, nggak ada yang mau terima dia juga gitu kan. Sepintar apapun gitu, sekompeten apapun, kalau ada jiwa-jiwa males gitu ya. Siapa yang mau gitu kan? Paling jadi komentator, jadi komplainer. Saya kalau ngetes tuh lihat nih orangnya modelnya komplainer enggak, model komentatornya jangan diterima deh sehebat apapun. Cari penyakit nerima yang kayak gitu ya. Saya sama-sama dengan Mbak Titis. Kalau ada yang ngamuk-ngamuk gitu saya bilang, gini deh, kita sepakat dulu. Kalau mau terus nih diskusinya, Anda turunkan nadanya. Kalau Anda nggak bisa turunkan nadanya, kita akhiri dulu. Nanti ketemu lagi kapan-kapan. Jadi kita cut aja gitu. Nah, kalau enggak kan kepancing juga ya, sesabar-sabarnya kita gitu. Betul. Geremet-geremetnya gitu. Betul. Oke, semoga bermanfaat. Baik, ini Bu, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan penutup dari Rina, Bu. Tadi itu kan ada 3 kompetensi ya, Bu, yang need to improve dari para perempuan tuh. Semuanya terkait strategik ya, Bu. Strategic orientation, business acumen, terus ada visionary leadership. Sama juga dari Mbak Titis juga tadi kan ada how to filling the gap terkait leadership antara perempuan sama laki-laki. Ini sharing pengalaman, Bu. Baik itu Mbak Titis ya terkait bermitra dengan beberapa organisasi di BUMN-nya yang pernah Bu Tina bergabung tuh seperti apa Bu untuk filling the gap itu tadi, dan Mbak Titis juga silakan. Terima kasih. Oke, sebetulnya kan kalau development tuh sekarang trennya bukan fokus ke gap, apalagi kalau gapnya jauh kan kita biasanya ngebagi ya -1, -2, -3 dan seterusnya. Kita fokus paling mengisi gap yang -1. Kalau -3, -4 kemungkinan dia misfit, dia nggak cocok di situ. Ya, atau deadwood. Udah dipindah kemana-mana tetap nggak bisa, berarti salah rekrut tuh gitu ya. Cocoknya di tempat lain, mungkin bukan di perusahaan kita. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau sekarang kompetensi base itu atau human capital kan fokusnya ke keunggulan. Jadi apa keunggulan kita itu yang dieksploitasi gitu, itu yang dioptimalkan daripada kita fokus sama gap. Gitu. Karena itu akan lebih bermanfaat. Nah, sayangnya kadang karyawan itu ngotot sama passionnya, minatnya. Bukan passion, sama minatnya. Saya minat banget gitu. Tanpa dia tahu keunggulan dia tuh apa. Gitu. Sama kayak saya selalu analogikan kayak itu Indonesian Idol. Saya dari kecil cita-cita ingin jadi penyanyi, nyanyi aja sumbang gitu, nggak bisa ngenakin lagu ya, nggak bisa walaupun sangat berminat. Saya ingin jadi pemain bola gitu, gawang di kanan nendangnya ke kiri terus, halo gitu, lebih baik Anda cari tahu. Makanya saya selalu sarankan tes minat bakat. Dari situ kita tahu kita bakatnya di mana, ya supaya kalau kita ngejar sebuah karir yang sesuai dengan bakat, maka effort kita tuh hasilnya akan jauh lebih keren dibanding kita ngisi gap. Kita menggembeng istilahnya, effortnya 10 kali lipat, hasilnya sama dengan orang yang udah bakat di situ ya biasa aja dia udah bagus. Tapi kita wah gitu, kerjanya super keras. Jadi nggak worth it juga gitu. Lebih baik kita tahu keunggulan kita ya. Fokus di situ, itu akan lebih cepat shiningnya dan hasilnya pasti jauh lebih wah gitu. Ya, karena dia udah bagus, tinggal di enhance. Tapi kalau yang minus gitu, yang ada gap kan ngejar dulu ke sini. Untuk bisa sama effortnya dong, kebayang kan. Orang yang sangat pendiam, nggak jago verbal, disuruh jualan gitu, di sales, yang harus ketemu gitu kan. Keringatnya segede-gede jagung dong. Itu orang yang biasa jualan disuruh disimpan di akuntansi yang duduk terus gitu. Stres juga kan. Nah, karena ya, benar-benar. Jadi kalau toh kita mau mindahin orang, jangan maksain juga kalau dia bukan di
bukan profilnya di situ, jangan dipaksain gitu. Itu yang disebut misfit. Jadi mungkin dia nggak perform bukan karena dia nggak pinter, tapi emang yang nggak profilnya nggak cocok gitu. Perusahaan maksain gitu kan. Jadi jangan juga kita terlalu ngotot dengan minat kita tanpa kita tahu keunggulan kita di mana gitu. Saran saya sih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tina, Mbak Titis. Ya, sama sebenarnya seperti Bu Tina, karena mungkin background-nya kita melihatnya dari sudut pandang HR ya, gap pun misalnya kita masih based on gap gitu ya, yang dipilih juga gap prioritas mungkin ya. Jadi nggak usah yang terlalu jauh tadi, benar kata Bu Tina ya. Kalau terlalu jauh ya effort-nya 2 bahkan sampai 3 kali gitu ya untuk nge-develop mereka gitu ya. Ya udah, karena kalau kita bicara set of kompetensi ketika kita memprioritaskan hal-hal yang memang gap-nya terdekat gitu, harapannya kompetensi lain itu akan ikut terangkat. Gitu. Jadi dengan pengembangan dengan prioritas kompetensi tersebut plus kita juga berfokus pada keunggulan yang sudah dia miliki atau tadi bahasa Bu Tina di potensi atau keunggulan yang sudah dia punya, ya harapan kita ketika kita intervensi dengan pengembangan ya itu bisa naik bersama-sama gitu. Mungkin itu aja, setuju saya dengan Bu Tina. Baik, baik. Terima kasih Bu Tina. Sedikit Ya, Mbak. silakan. Saya analoginya gini deh, kalau kita mau metik kelapa, kita hire monyet ya. Jangan hire kura-kura gitu. Mau kita investasikan 1 miliar, bahasa Sundanya boro-boro bisa metik, manjat juga nggak bisa. Mungkin kura-kura itu jadi leadernya para monyet itu gitu kan, pas gitu. Jadi jangan salah nyimpan, perusahaannya juga frustrasi, udah invest nggak jadi-jadi, atasannya juga frustrasi, apalagi dianya stres juga gitu kan. Jadi betapa pentingnya kita tuh tahu potensi dan minat yang bersangkutan untuk supaya sama-sama happy lah, sama-sama win-win gitu ya. Iya benar, Mas. Iya benar, Bu. Jadi terbayang gitu membedakan tadi manjat kelapa, kura-kura kapan nyampenya ya itu. Jalan datar aja nggak nyampe-nyampe ya, apalagi Iya, naik ke atas tuh. Iya. 1 miliar juga nggak jadi-jadi gitu. Justru kura-kuranya jadi direksinya tadi ya. Ya, oke. Karena dia cocoknya as a leader, soft skill-nya lebih unggul gitu. Unggul. Iya, benar-benar. Baik. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Bu Tina, Mbak Titis. Baik, ini ya kita akan di sesi terakhir ya Bapak Ibu, kita sudah cukupkan sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara, kepada Ibu Tina dan Mbak Titis, terima kasih banyak. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara Pojok Pintar Manajemen hari ini, dari awal hingga nanti berakhirnya acara ini. Dan kepada kedua pembicara, kepada Bu Tina dan Mbak Titis, silakan memberikan closing statement-nya. Silakan Bu Tina. Saya kira tadi dalam konteks women leadership begitu ya, untuk para perempuan khususnya di sini jangan pernah menyerah, persisten, capai gapai mimpinya, jangan limiting belief. Untuk para laki-laki di sini, ayo kita saling bergandeng tangan, memberi yang terbaik untuk negeri ini. Perempuan bukan untuk bersaing, tapi untuk saling bekerja bahu-membahu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tina. Silakan dari Mbak Titis. Oke, baik. Seperti quote saya yang terakhir tadi ya, bahwa leader itu nggak bicara soal gender ya, Bapak dan Ibu. Jadi yuk kita sama-sama, apapun gender kita, mau laki-laki dan perempuan, kita sama-sama berupaya yang terbaik, karena kita berada di sebuah organisasi berarti berupaya untuk organisasi kita, dan kalau kita broaden lagi, kita perluas lagi ya, kita berupaya sebaik mungkin untuk negara kita. Gitu ya. Jadi apapun gender kita, we do the best. Gitu aja. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Mbak Titis. Baik, terima kasih Bu Tina dan Mbak Titis. Beberapa hal yang menarik dari sesi ini ya, saya mendapatkan istilah baru tuna, tadinya fuka, sekarang tuna. Tuna diikuti dengan growth mindset ya Bu, Pak. Dan kita harus siap dengan segala perubahan, dan balik lagi tadi, karena situasi memaksa kita untuk berubah cepat, maka kita harus bekerja bersama-sama antara perempuan dan laki-laki, saling melengkapi untuk perbaikan pada negeri, dan negeri kita sudah memberikan kesempatan yang cukup besar buat para perempuan. Oleh karena itu, karena di tempat ini juga didominasi oleh perempuan, mari terus berkarya di tempat kita masing-masing.
Semoga melalui kegiatan kita hari ini, semangat pantang berhenti berkarya terus menyala, dan seluruh hal baik yang sudah terjalin terus berkembang. Demikian Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas kita, penyelenggaraan Pojok Pintar Manajemen, kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi feedback online yang sudah kami siapkan. Di screen sudah terlihat, Bapak dan Ibu bisa memindai QR Code yang ada pada layar atau klik link feedback yang kami kirimkan melalui fitur chat pada Zoom. Feedback yang Bapak Ibu berikan juga merupakan masukan bagi kami untuk dapat meningkatkan kualitas acara Pojok Pintar berikutnya. Setelah mengisi feedback, harap Bapak Ibu menunggu beberapa saat dan tidak menutup jendela browser Bapak dan Ibu, karena kami akan secara otomatis mengirimkan atau mengarahkan ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi dari pembicara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dengan PPM Community sesuai dengan minat ya tadi ya, minat Bapak Ibu. Di sini ada 5 terkait human capital, ada leadership and talent development, operation excellence, innovation, governance, risk and compliance. Silakan Bapak Ibu nanti bergabung dengan PPM Community. Linknya sudah ada di chat ya Bapak Ibu, silakan langsung di-join-kan. Tidak terasa Bapak Ibu sudah kurang lebih nih 2 jam acara ini berlangsung. Di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Tina dan seluruh tim dari Semen Indonesia, demikian juga untuk seluruh panitia. Dan Bapak Ibu, mohon maaf jika terdapat salah kata saya dalam memandu acara pada hari ini. Saya Aga Verina Saragih undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat dan terus berkaya untuk kita semua.